Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan cerita dari buku Ratapan bagian keempat dengan judul Bulan. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Serasa bersama kekasih, serasa masih melangkah bersama, serasa kemanisan masih membungai dalam hari-hari ceria. Serasa madu cinta mengalir dalam seluruh waktu, memoleskan senyum dalam juang yang padat kerja. Joko masih tegak di situ, keringatnya tanpa mengalir dengan deras, menandakan ia telah bekerja dengan keras. Bau tanah yang baru dibalik dan bau lumpur naik ke udara mengeluarkan aroma yang mewangi bagi hidung petani sejati. Seperti wanginya aroma kehidupan, seperti wanginya cinta yang benar-benar keluar dari hati. Kalau galian kita ini cukup dalamnya, air akan bisa kita alirkan ke tanah-tanah kering di sekitar sini. Tanah kering itu akan menjadi sawah yang subur. Joko memandang kepada kawan-kawannya sekerjanya, orang-orang desa di situ. Ya Pak Joko, kita di sini tidak mengalami kesulitan tanah, tetapi kita kesulitan air. Sedang ladang tanah kering amat cepat kehilangan kesuburan, sambut seorang tetua. Ya Pak Joko, kita di sini tidak mengalami kesulitan tanah, tetapi kita kesulitan air. Sedang ladang tanah kering amat cepat kehilangan kesuburan, sambut seorang tetua. Kalau saluran air ini telah jadi, kita mungkin akan mendapat panen yang berlimpah. Memang begitu Pak Lurah, seorang pemuda menimpali. Padi kita akan subur karena air terus mengalir sepanjang waktu. Percakapan itu terputus di situ. Joko terus membawa kawan-kawan sekerjanya melanjutkan penggalian saluran itu. Masih beberapa puluh meter lagi, galian itu akan mencapai bagian sungai yang membentuk air terjun. Jika galian itu mencapai bagian tersebut, air akan bisa dialihkan sehingga sungai itu dapat dibendung. Pekerjaan itu bukanlah pekerjaan yang mudah, sebab di samping menelan biaya dan waktu yang banyak, juga membutuhkan pengetahuan tentang tanah dan bangunan. Sebab sungai yang akan dibendung itu seringkali meluap dengan hebat di kala hujan lebat, sehingga amatlah sia-sia jika bendungan yang dibuat tidak kokoh. Sudah setahun lebih Joko berada di situ, berarti sudah setahun lebih pula ia meninggalkan bangku kuliahnya selepas ia menggondol gelar insinyur. Pemuda itu tidak mencari pekerjaan di kota, tetapi justru hendak mengabdikan dirinya untuk pembangunan dusun. Itu pula yang membuat ia berpisah dengan kekasihnya, berpisah dari wanita yang mencintai dan dicintainya. Masih seperti terngiang percakapan mereka yang terakhir, suatu percakapan yang menandakan bahwa mereka memang tidak menemukan titik temu. Kalau Mas Joko berkeras juga ingin pergi, silahkan. Tetapi Indri ingin menyarankan agar Mas Joko mencari kerja di kota saja. Kan Mas Joko insinyur, amat mudah mendapatkan pekerjaan yang pantas. Tetapi aku lebih suka bekerja di desa, hasilnya sedikit kalau dilihat secara uang, tetapi akan besar kalau dilihat dari pembangunan bangsa. Itu terlalu muluk Mas Joko. Yang muluk adalah yang tak mungkin terjangkau, tak mungkin direalisasikan di dalam realita. Apa yang aku cita-citakan adalah hal yang mudah, asal didasari keyakinan, kemauan, dan apa Mas Joko? Bantuan moral. Dari siapa? Dari kekasih, dari masyarakat, dari keluarga. Tetapi itu saja tidak cukup. Mas Joko sudah menyiapkan sarananya. Maksud Dik Indri, modal utama dalam kerja apapun adalah manusia. Jika manusianya ada, faktor lainnya hanya mengikuti. Tetapi mustahil sesuatu bisa jadi kalau tanpa uang. Uang akan datang lewat keahlian. Justru itu
keahlian yang Mas Joko miliki lebih baik digunakan di kota. Hasil yang didapat akan jauh lebih besar. Bukankah itu menguntungkan? Menguntungkan siapa? Mas Joko, kita, keluarga kita. Itu terlalu sempit, Dik Indri. Jika kau tetap berpikir begitu, kau akan menjadi egois. Egois? Karena hanya mementingkan diri sendiri. Bagaimana kita bisa membantu orang lain kalau membantu diri sendiri saja tak mampu? Kita telah punya ilmu untuk diri sendiri. Kita bagikan ilmu itu kepada orang lain. Bukankah itu modal yang teramat besar? Tetapi hanya ilmu. Ia tetap bukan uang. Sarana utama bagi manusia dewasa ini adalah uang. Untuk Mas Joko, pergi saja harus ada uang. Lalu untuk biaya di tempat yang baru, untuk membiayai segala rencana yang Mas Joko rancangkan, semuanya itu harus dibayar dengan apa? Dengan tekad, kemauan, dan keyakinan. Kuno Mas Joko. Terserah Dik Indri, aku tak pernah memaksakan pendapatku kepada orang lain, apalagi kepada kekasih. Kita selama ini hanya saling mengikat dengan hati, dengan keyakinan bahwa kita bisa bersatu. Tetapi kalau memang Dik Indri tak sependapat dengan apa yang telah aku rancangkan, terserah. Aku telah meyakini diriku bahwa aku tidak hanya hidup untuk diriku sendiri. Aku akan memiliki istri, anak-anak, dan keluarga. Dan di atas itu aku memiliki saudara-saudara yang akan kukenal di suatu saat. Aku memiliki bangsa dan negara yang kukunjung. Itu semua akan kuabdi dengan segala kemampuan yang ada padaku. Mas Joko memang manusia pengimpi. Memang orang hidup itu seperti bermimpi. Di suatu saat ia akan sadar bahwa ia bermimpi saat semuanya telah dilalui. Seakan-akan ia tak percaya terhadap sesuatu yang telah dikerjakannya, sesuatu yang berlalu dari perjalanan kehidupannya. Sepertinya Mas Joko bukan sarjana. Bagaimana seorang sarjana bisa melakukan pekerjaan tanpa rencana? Justru aku punya rencana, Ndri. Aku ingin hidup di kawasan desa. Aku ingin membangun masyarakat yang masih tidur, kawasan yang membutuhkan uluran tangan. Tetapi rencana seperti itu sama dengan omong kosong, Mas. Orang merencanakan sesuatu dengan menopangkannya pada realitas yang ada, bukan pada ketidaktentuan seperti ini. Mas Joko memang mau membuang diri. Mengapa membuang diri? Mas Joko ingin menghindari Indri. Menghindari karena Mas Joko tak cinta lagi. Tak cinta. Pembangunan bendungan itu berjalan tersendat-sendat di samping rintangan biaya. Banyak warga desa itu yang masih meragukan kegunaannya. Selama ini mereka terbiasa dengan cara hidup yang hanya bertumpu dengan pembukaan hutan baru. Kalau kesuburan tanah sudah hilang, mereka akan berpindah ke tempat yang baru, membuka lahan baru lagi. Dan demikian mereka lakukan selama bertahun-tahun sejak zaman nenek moyang. Tak ada yang mau mengubah, tak ada cara lain untuk menanam padi maupun palawija selain menggunakan lahan kering yang dibuka dari hutan di selingkaran kawasan desa. Kawasan ini memang cukup subur karena dikelilingi oleh beberapa gunung api yang sudah lama mati. Tanah yang subur itu membuat tanaman apa saja yang dimasukkan ke dalam tanah di ladang para petani akan demikian saja menjadi. Pohon singkong, keladi, atau terung akan bermunculan di huma-huma petani. Pohon pisang, kacang, dan palawija akan tumbuh dengan buah yang lebat di semua ladang milik kaula desa. Tetapi kesuburan itu sedikit demi sedikit akan berhenti dengan cara berladangan yang berpindah-pindah selama bertahun-tahun sejak dahulu kala. Di pihak lain, para warga desa itu menjadi manja dengan segala apa yang didapat karena tanpa harus demikian banyak berkucur peluh. Hasil yang dicapai dapat dimakan selama beberapa hari. Perut yang selalu kenyang dan tanpa motivasi membuat warga desa sering bagaikan ular yang habis menelan mangsa, tertidur dengan lelap selama beberapa hari.
Kebiasaan seperti ini membuat beberapa dari warga desa yang secara diam-diam mengundurkan diri dari pekerjaan yang dirancangkan oleh Joko. Apa gunanya kita menggali saluran seperti itu? Kita menggunakan saluran itu, kita juga dapat makan yang cukup setiap hari. Suara Kardi. Kau pikir bagaimana, Yudo? Aku juga berpikir begitu. Karena itu aku diam-diam keluar dari tempat penggalian. Kalau misalnya Pak Lurah tidak ada bersama pemuda itu, aku tak akan mau ikut serta. Pak Lurah sebenarnya terkena bujuk rayu pemuda itu. Mengapa kita harus mengubah cara kerja yang sudah ada? Ya, mengapa atuh? Itu yang kutanyakan kepadamu. Mungkin kau lebih tahu daripada aku. Kau kan pernah sekolah. Tapi sekolahku hanya SD saja, kata orang. Pemuda itu lulusan sekolah di kota. Titelnya insinyur. Dia memang ahli tentang pertanian. Ya ahli tanah. Jadi kau sendiri tak tahu? Kau sendiri? Joko tampak lebih hitam dan lebih dewasa dalam saat situasi kerja. Beberapa orang terus saja menggali dengan bersemangat. Beberapa yang lain tampak bekerja asal-asalan saja. Mungkin mereka mirip Kardi dan Yudo. Tak tahu harus mengerjakan apa, harus menghasilkan apa. Memang semangat lama sering lebih kuat daripada angin pembaharuan yang ditiup dari lingkungan yang jauh. Orang yang datang dari suatu kawasan seringkali dicurigai sebagai membawa hawa buruk bagi kawasan desa. Joko memandang apa yang telah dihasilkan selama ini, hatinya berdetak dengan keharuan yang memancar. Bantuan masyarakat desa itu membesarkan hatinya, menyalakan semangat juang yang lebih marak dan lebih hebat lagi. Memang banyak halangan yang harus dilewatinya, tetapi dalam waktu setahun itu, apa yang dikerjakannya telah mulai tampak hasilnya. Saat ia tiba di situ, rumah-rumah masih dibangun dengan cara yang tidak beraturan. Pohon-pohon kelapa, pohon asam, belimbing, pohon duren, pohon langsat ditanam begitu saja sehingga tampak tumbuh sembarangan. Rumah-rumah yang pengap dengan sirkulasi udara yang kurang memenuhi syarat membuat warga desa tampak kurang mendapat angin segar kala berada di dalam rumah. Juga berbagai kotoran dan sampah yang dibuang begitu saja membuat lingkungan tampak lebih tidak sehat. Dengan rasa tanggung jawab yang mantap, Joko berbicara dengan kepala desa. Ia mengutarakan maksudnya mengatur keadaan desa yang tampak kurang terurus itu. Kalau semuanya kita atur, kita akan dapat berjalan di dalam kecerahan. Joko memulai pembicaraannya. Maksudnya Joko, kepala desa berkata, mungkin lebih baik kalau rumah-rumah yang dibangun tidak teratur, kita pindahkan ke tempat yang tepat. Misalnya, kita pindahkan lokasi rumah ke arah luar dari perkebunan yang merimbun ini. Rumah-rumah yang berada di bawah pohon yang rindang, tak terkena sinar matahari, terasa kurang sehat. Tanahnya lembab, dan kalau musim hujan tiba, selalu basah dan berlumpur. Dipindahkan, Nak Joko? Ya, Pak. Kita pindahkan secara gotong royong. Kita pindahkan satu persatu. Tetapi apa? Kita buatkan jalannya terlebih dahulu. Jalan desa yang kita keraskan dengan batu padas. Kita buat got dan saluran air agar tak ada air yang tergenang. Bila musim hujan tiba, air tak akan membanjiri desa. Bila musim kemarau yang mengganti, nyamuk dan penyakit lainnya tak akan bisa merajalela. Memang sebaiknya serba teratur, Nak Joko. Itu semua untuk kebaikan kita semua, Pak. Sekarang kita telah mengatur diri kita sendiri. Maju atau mundurnya kita sendiri yang menanggung dan merasakannya. Kita tidak tergantung kepada siapapun. Kita sebenarnya sangat mampu mengatasi semua masalah. Memang begitu, Nak. Selama ini Bapak tidak punya kawan yang mampu diajak berbicara. Kami semuanya di sini seperti terlena dalam tidur yang lelap. Kami semua seperti dibius oleh situasi yang terentang sejak zaman nenek moyang. Ternyata setelah kami melihat keluar diri kami hampir-hampir sama dengan kondisi di zaman purba. Kami tertidur selama bertahun-tahun, lelap dengan segala kebodohan dan ketidaktahuan. Itu yang hendak kita hilangkan, Pak.
Ya, memang itu yang harus dihilangkan. Nah, Joko pasti mampu mengatasi semua yang merintangi. Kalau Pak Lurah memberi jalan, bersama Pak Lurah, saya akan berusaha sebaik mungkin. Saya lihat situasi dan kondisi di sini sangat memungkinkan berkembang lebih baik. Memang begitu tampaknya. Potensi desa ini sangat luar biasa, Pak Lurah. Hasil hutan melimpah ruah. Tanahnya subur, hutan-hutan menyimpan kayu dan binatang buruan. Kalau jalan desa itu jadi, kalau rumah-rumah sudah dibangun dengan teratur, kalau apa, Nak Joko? Kalau semuanya membantu, kalau semuanya seia sekata, kita akan cepat melangkah, kita akan terus maju ke depan. Ya, kita akan maju ke depan. Langit masih gemilang dengan curahan panas yang terus menerpa dari atas. Joko terus berjalan perlahan-lahan memeriksa bagian-bagian galian yang tampak kurang dalam. Ia mengajak beberapa orang untuk lebih memperdalam galian di tempat itu. Pada setiap ayunan cangkul yang dibenamkan ke dalam tanah galian, seperti tampak di dalam mata angan Joko, kehidupan baru yang penuh anugerah, seperti kehijauan padi yang mengombak dalam matanya, seperti gemercik suara air membelah di batuan yang menggoda telinganya, seperti gemirisik suara daun tebu yang terdengar mengalun dalam irama yang mengenakan rasa. Rumah-rumah yang berjajar di kampung meluapkan manis kehidupan yang berseri di dalam setiap ruang dan kamarnya. Kehidupan itu seperti nyala api yang marak di bawah periuk dan belanga yang berisi nasi atau lauk para warga desa. Teriakan anak-anak yang penuh keceriaan membungai wajah desa, memberi napas yang mengalunkan wewangian kehidupan. Nyanyian para gadis di huma-huma akan meriaskan wajah kampung menjadi dandanan yang penuh bunga. Sawah-sawah yang akan ditanami padi memberi keharuman bunga kehidupan. Para wanita yang melahirkan anak-anak seperti tanah yang melahirkan tetumbuhan untuk memberi kehidupan bagi warga bumi. Wanita-wanita yang penuh kesukaan akan alam dan wewangian kehidupan itu seperti tampak keperihan dalam menerima hidup. Para lelaki desa yang bekerja tanpa harapan yang muluk begitu kukuh dan penuh semangat. Harapan mereka tergantung pada kejujuran dan ketawakalan dalam menerima hidup ini. Hidup bagi mereka adalah putaran waktu yang menyeret bongkahan kehidupan di tengah alam dan di tengah rumah, di tengah keluarga yang penuh tawa. Keluarga adalah tiang harapan masa depan. Dalam mengayun cangkul ke tanah galian, Joko merasakan hidupnya jadi lebih berarti. Sambutan yang begitu baik pada dirinya dari warga desa itu membuat semangatnya lebih marak. Ia tidak yakin jika saja ia bekerja di kota akan mendapat semangat seperti itu. Ada solidaritas yang tinggi yang membuat ia merasa lebih bersimpati kepada semua manusia, merasa lebih karib dengan nasib mereka yang papa dan tak punya, merasa lebih akrab dengan seluruh masyarakat tempat ia berada. Saat situasi seperti itu membungai dalam dirinya, tiba-tiba seperti masih terngiang suara Indri. Indri ingin melihat sampai batas mana ketahananmu mengabdi di desa terpencil. Apa yang mungkin dan dapat kau lakukan di sana? Itu adalah tantangan bagiku. Justru aku hendak berbuat yang mungkin berguna untuk umat manusia. Mas Joko selalu berkata yang abstrak, seperti seorang pemimpi yang selalu mabuk dengan ilusinya sendiri. Itu persoalan siapa yang bermimpi dan siapa yang diimpikan. Jika yang bermimpi demikian seorang Joko, halnya akan lain daripada apa yang diimpikan oleh dongeng 1001 malam. Mas Joko memang keras kepala. Keras kepala dengan keras kemauan harus kita bedakan. Keras kepala yang tidak disertai isi kepala, kurasa tak ada gunanya. Tetapi kemauan yang keras untuk kebajikan, siapa yang tidak mendukung? Orang yang tidak setuju, boleh saja semua orang tidak setuju. Tetapi kalau yang di tempat yang akan dituju menerima, itu bukan urusanku, Mas Joko. Urusan Indri adalah Mas Joko sendiri. Ternyata Mas Joko tidak kesatria. Ternyata Mas Joko lebih suka membelot. Maksud Dik Indri,
Karena Mas Joko tidak setia dengan janji semula, Mas Joko pergi, sedang Indri di sini. Mas Joko bisa saja melupakan segala yang telah mengikat kita di hati. Siapa yang hendak melupakan? Kalau sudah jauh, siapa yang bisa mendeteksi hati? Lelaki selalu mau menang sendiri, yang jauh akan dilupa, yang dekat dirayu, sampai terjebak dalam ludah cinta. Indri terlalu berprasangka. Indri ciptakan istilah yang pahit dan jorok jika ditimbang dengan hati nurani. Pahit dan apa, Mas? Sebenarnya kampung itu adalah kampung yang hidup jika saja ada jalan-jalan yang memadai dan ada sarana lalu lintas yang mencukupi. Arus ekonomi dan upaya pembaharuan akan lebih cepat mengalir. Tetapi tempat itu memang cukup jauh sehingga tidaklah mudah dijangkau oleh modernisasi. Sekarang kita ceritakan pemirsa di lain tempat. Sedangkan anak muda itu hendak mengubah ladang. Katanya sawah lebih menguntungkan daripada ladang, karena sawah tidak terlalu berpindah-pindah. Jadi sawah lebih memungkinkan orang bekerja dengan menghemat tenaga, sedangkan hasilnya melimpah. Memang begitu, katanya. Aku mendengar sendiri suara seorang ibu yang agak lebih muda. Kampung kita memang lebih beruntung jika demikian halnya. Huma kita tinggalkan dan sawah kita garap lebih sigap. Tenaga bisa dialihkan ke pekerjaan lain. Setelah selesai kita mengerjakan sawah, kita dapat membuat pekerjaan tangan. Kita dapat leluasa menenun atau menganyam yang telah diatur dengan nyaman. Ya, kampung kita dengan rumah yang dibangun secara serampangan kini telah diatur dengan bagus. Kata anak itu, rumah-rumah di kota telah diatur dan ditata dengan cara yang rapi. Jarak rumah, tanaman yang ditanami, saluran air, dan segala macam yang berhubungan dengan rumah. Memang begitu, dan yang menyenangkan, rumah-rumah kita yang dahulu beratapkan daun atau kulit kayu, kini telah berubah dengan menggunakan atap tanah. Apa namanya? Genting begitu? Iya, genting. Dan dinding rumah, pelupuh dan kulit kayu telah berubah dengan tanah yang dikeraskan. Begitu kuatnya tanah yang telah dikeraskan, dicetak dalam bentuk lempengan, dibakar di api yang marak bara. Kau ingat namanya Bujanta? Kalau tak salah namanya Bata. Ya, Bata begitu. Iya, dia memang anak yang penuh pengetahuan. Orang yang makan sekolahan memang berisi. Kata-katanya seperti api, begitu bernyala akan menghanguskan kayu dan unggunan yang telah disedia. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.